Selamat siang, selamat datang di kelas responsi. Siang hari ini kita akan membahas materi lanjutan mengenai mekanisme transport melalui membran. Perhatikan gambar berikut. Kemarin ketika membahas tentang organel-organel sel, kita sudah membahas mengenai gambar ini. Ini adalah membran sel atau sering kita kenal dengan lipid bilayer. Ketika membahas tentang membran sel, bagian yang harus kita ingat ada dua protein. Yang pertama protein integral dan protein periferal. Ibu harap tentang peranan dari kedua protein ini kalian harus tetap ingat karena akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Membran sel berfungsi sebagai saluran transportasi keluar masuknya molekul, zat, dan lain-lainnya. Kita akan membahas mekanisme transport melalui membran. Sebelumnya, kita akan membahas prinsip dasar transport melalui membran. Ada 3. Yang pertama, setiap molekul memiliki kecenderungan untuk menempati ruangan dengan merata. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, molekul pada konsentrasi tinggi memiliki tekanan lebih besar. Yang ketiga, setiap molekul mempunyai kecenderungan untuk selalu bergerak karena mengandung energi kinetik. Ini adalah 3 prinsip dasar yang harus kita pahami sebelum membahas mekanisme transport melalui membran. Perhatikan bagan ini. Macam-macam transport melalui membran sel dibagi menjadi 2. Ada transport pasif dan ada transport aktif. Transport pasif dibagi atas osmosis dan difusi, sedangkan yang aktif dibagi menjadi pompa natrium kalium, endositosis, dan eksositosis. Kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas terlebih dahulu perbedaan transport pasif dan transport aktif. Nah, transport pasif merupakan transport ion, molekul, dan senyawa yang tidak memerlukan energi untuk melewati membran plasma. Sedangkan transport aktif merupakan transport ion, molekul, dan senyawa yang memerlukan energi untuk melewati membran plasma. Kelihatan ya bedanya ya? Yang pasif tidak butuh energi, yang aktif butuh energi. Kita akan bahas yang pasif. Ada osmosis dan difusi. Kita bahas yang osmosis. Osmosis adalah perpindahan air atau
pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Osmosis itu berbicara airnya yang berpindah, pelarutnya yang berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semipermeabel. Semipermeabel artinya hanya zat tertentu yang bisa melaluinya. Perhatikan tabung U ini. Ini sisi kiri dan sisi kanan. Di tengah-tengah tabung ini dikasih sekat atau membran. Yang warna merah ini adalah terlarutnya. Kita andaikan ini adalah gula. Yang sebelah kanan juga yang merahnya adalah gula. Lihat, tabung bagian kiri konsentrasi gulanya lebih rendah dibandingkan konsentrasi gula pada sebelah kanan. Karena ini berbicara tentang osmosis, airnya berpindah dari konsentrasi rendah ke tinggi. Maka pergerakannya akan seperti ini. Dari sebelah kiri akan berpindah ke sebelah kanan. Air dari sebelah kiri akan berpindah ke sebelah kanan. Kondisi awalnya adalah seperti ini. Setelah terjadi osmosis, kondisinya adalah seperti ini. Air dari sebelah kiri berpindah ke sebelah kanan. Kok zatnya gimana? Terlarutnya gimana? Terlarutnya tidak akan berpindah. Yang berpindah hanya airnya, karena ini membahas osmosis. Proses osmosis bisa mengalami penyimpangan. Penyimpangan osmosis yang sering terjadi, perhatikan gambar ini. Bisa terjadi pada sel hewan dan bisa terjadi pada sel tumbuhan. Ketika dalam kondisi isotonik, ini Ibu ambil contohnya sel darah merah, kondisinya seperti ini. Yang ini sel tumbuhan juga seperti ini. Isotonis itu kondisi dalam selnya, konsentrasi dalam selnya sama dengan konsentrasi di lingkungannya. Ketika sel darah merah ini kita masukkan ke larutan atau lingkungan hipertonik, hipertonik berarti lingkungannya lebih tinggi dibandingkan dalam selnya. Sehingga kondisinya oleh seperti ini, airnya akan berpindah ke luar atau ke lingkungan. Sehingga sel darah merah tadi akan mengalami yang namanya krenasi atau dia mengkerut. Bagaimana kalau dia dimasukkan ke dalam lingkungan hipotonik, di mana lingkungannya ini lebih rendah konsentrasinya dibandingkan dalam selnya. Sehingga air dari luar akan masuk ke dalam, akan berpindah ke dalam, menyebabkan yang namanya hemolisis atau selnya pecah. Kenapa pecah? Karena dia nggak sanggup menampung lagi air yang dari luar. Ini adalah osmosis yang terjadi pada sel hewan. Kita bahas yang pada tumbuhan. Nah, kondisi isotoniknya. Kemudian sel tumbuhan ini kita pindahkan ke larutan atau ke lingkungan hipertonik. Sama dengan pada sel hewan tadi. Konsentrasi lingkungannya lebih tinggi daripada di dalam selnya, sehingga air dari dalam akan pindah ke lingkungan atau keluar, sehingga membran sel pada tumbuhan akan mengalami plasmolisis atau juga dia mengkerut. Kalau kita masukkan ke dalam larutan hipotonik atau lingkungan hipotonik,
lingkungannya rendah, konsentrasinya lebih rendah dibandingkan dalam sel, akan menyebabkan air dari lingkungan akan pindah ke dalam dan menyebabkan si membran selnya membesar, mengembang, dan mengalami yang namanya turgid atau turgor. Turgid itu tertekan. Dia akan mengalami yang namanya lisis, pecah. Kenapa? Karena sel tumbuhan ada pelindungnya, yaitu dinding sel. Jangan lupa, yang membedakan sel hewan dan sel tumbuhan salah satunya adalah dinding sel. Ini adalah penyimpangan osmosis yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bahas contoh-contoh proses osmosis dalam kehidupan kita. Contoh yang pertama, ikan air tawar kita masukkan ke dalam air laut, dia akan mengalami yang namanya penyusutan volume tubuh. Karena ikan air tawar itu konsentrasinya lebih rendah dibandingkan air laut. Sehingga air dari dalam tubuhnya akan berpindah ke air laut. Sehingga volume tubuhnya akan menyusut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lagi berlibur, kita bermain ke pantai. Kita berendam, kita lompat-lompatan dalam air atau di pantai, tanpa sengaja air laut atau air pantai terminum sama kita. Tubuh kita konsentrasinya lebih rendah dibandingkan air laut. Sehingga kita akan mengalami yang namanya dehidrasi karena air laut merupakan hipertonik bagi sel tubuh manusia. Contoh yang ketiga, kentang. Jika kita iris kentang, kita masukkan dalam air garam. Si potongan kentang tadi akan menyusut. Air pada kentang akan keluar ke larutan garam tersebut. Itu adalah contoh-contoh peristiwa osmosis. Masih banyak contoh peristiwa osmosis lainnya, kalian boleh cari. Kita akan membahas proses difusi. Difusi itu berbicara tentang perpindahan zat atau terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Lihat gambar. Hanya fokus pada fokus pada gambar sebelah kiri Ibu. Ini adalah suatu wadah yang dikasih membran, selaput membran, dikasih sekat selaput membran atau membran. Bagian kiri, gambar yang warna bulat-bulatan warna merah itu adalah molekul gula. Yang warna biru adalah molekul air. Dari gambar di depan, kita bisa pastikan gambar bagian sebelah kiri ini konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan konsentrasi sebelah kanan. Karena difusi itu adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah. Maka dari bagian sini akan berpindah ke bagian sini. Seperti ini arah perpindahannya. Sampai dia akan mencapai yang namanya keseteimbangan. Kondisi awalnya seperti ini, setelah mengalami difusi, kondisi awalnya akan seperti ini. Bagian sebelah kiri dan kanan, molekul gulanya akan sama. Bisa kalian lihat? Itu adalah proses difusi.
Yang berpindah adalah zat terlarutnya. Difusi dibagi menjadi dua, ada difusi sederhana dan difusi difasilitasi atau diperbantu. Kalau difusi sederhana, difusi yang terjadi ya secara spontan, tanpa bantuan apapun. Terjadi karena perbedaan konsentrasi. Terjadi secara spontan. Contohnya, bayangkan kita ada di dalam kelas. Teman kalian yang duduk di bagian pojok belakang, buang angin. Baunya akan berpindah dari belakang ke tengah sampai ke depan ke meja guru. Itu adalah proses difusi sederhana. Dari zat buang angin itu akan memenuhi ruangan sampai mencapai yang namanya kesetimbangan. Itu difusi sederhana. Contoh lainnya, kalian mau ngeteh sore. Kalian ambil gelas, kalian tuangkan 2 sendok gula, terus kalian masukkan teh celupnya. Terus kalian isi dengan air panas. Tiba-tiba teman kalian datang. Lalu gelas tadi kalian letakkan di meja. Kalian asik ngobrol sama teman kalian, setelah 5 menit selesai, kalian kembali lagi mengambil gelas tadi. Apa yang terjadi? Teh manisnya sudah tersedia. Atau juga bisa sudah tidak panas lagi. Kok sudah tersedia? Gulanya sudah larut tanpa diaduk. Terus tehnya juga yang awalnya warna putih jadi warna merah. Airnya warna putih jadi warna merah. Sudah jadi teh. Kok bisa? Itu adalah proses difusi sederhana. Nah, sekarang kita fokus ke difusi difasilitasi atau diperbantu atau dipermudah. Difusi difasilitasi ini atau diperbantu ini ada 2 macam. Ada dibantu atau dipermudah melalui saluran protein ini. Ada yang diperbantu atau dipermudah melalui protein transport ini. Protein transport. Apa bedanya? Bisa kalian lihat protein transport. Ini saluran protein kita bahas yang pertama. Jadi si zat molekul atau ion yang ada di luar sel tubuh kita mau masuk ke dalam. Kalau dia ukurannya kecil, ya bisa terjadi secara spontan tadi. Difusi sederhana melalui membran ini langsung masuk dari sini. Bagaimana kalau ukurannya lebih besar atau bentuknya? Ada protein, ada saluran protein. Si molekul zat atau ion tadi bisa masuk melalui si saluran ini. Itu yang namanya saluran protein. Atau sering sekali kita kenal dengan protein integral. Sedangkan yang protein transport, nih, jadi si zat atau si molekulnya bisa masuk dari luar ke dalam karena menggunakan ada protein pembawa. Kalau ini melalui saluran, kalau ini di bawah, si zatnya di bawah. Kita selesai membahas transport pasif. Kita akan membahas yang namanya transport aktif. Transport aktif itu adalah perpindahan yang melalui energi. Kenapa harus menggunakan energi? Karena molekul-molekul bergerak melawan gradien konsentrasi. Kalau yang sebelumnya di transport pasif,
si molekul-molekulnya berpindah dari yang tinggi ke rendah. Kalau ini dia dari rendah berpindah ke tinggi. Molekul ya, molekul, berbicara tentang molekul atau zat dari yang rendah berpindah ke yang tinggi. Kita akan bahas yang transport aktif itu ada 3. Kita akan bahas pompa natrium dan kalium, eksositosis dan endositosis. Kita akan bahas pompa natrium dan kalium. Pompa natrium dan kalium. Contohnya, kita akan membahas pompa natrium dan kalium. Pompa natrium dan kalium, perpindahannya itu melawan gradien konsentrasi, oleh karena itu dia akan dibantu menggunakan ATP atau energi dan protein pembawa. Perhatikan gambar. Ini adalah bagian luar sel kita, sedangkan yang warna kuning adalah bagian dalam sel kita, intraselular dan ekstraselular. Kondisi di bagian luar sel atau di ekstraselular, natrium dalam konsentrasi tinggi. Sedangkan di dalam sel, natriumnya dalam konsentrasi rendah. Kalium di luar sel konsentrasinya rendah, sedangkan kalium di dalam sel konsentrasinya tinggi. Natrium konsentrasinya tinggi, kalium rendah di luar sel, di dalam natrium konsentrasinya rendah, sedangkan kalium di dalam sel konsentrasinya tinggi. Proses terjadinya pompa natrium dan kalium. Yang pertama, ion natrium, ini ion natrium dari sitoplasma atau intrasel berikatan dengan protein pembawa. Ini adalah protein pembawa. Protein pembawa ini sangat mudah berikatan dengan si natrium. Kenapa? Karena dia memiliki afinitas atau ketertarikan yang sangat tinggi terhadap natrium. Kemudian mereka berikatan. Mereka berikatan menyebabkan terjadinya fosforisasi yang menyebabkan perubahan struktur protein. Struktur proteinnya berubah. Struktur proteinnya berubah sehingga menyebabkan si afinitas protein terhadap natrium menghilang, berubah, sehingga dia dengan mudah juga melepasi natrium. Dalam kondisi strukturnya yang berubah, dia mengalami atau memiliki afinitas yang tinggi terhadap kalium yang ada di luar sel, sehingga dia mengikat kalium yang ada di luar sel. Ketika mereka berikatan, itu juga menyebabkan si proteinnya mengalami fosforisasi, sehingga menyebabkan perubahan bentuk lagi pada si protein. Ketika dia mengalami perubahan bentuk, dia mengalami perubahan atau mengalami perubahan
ketertarikan. Jadi dia tidak tertarik lagi. Yang awalnya dia tertarik sama kalium, jadi tidak tertarik. Oleh karena itu, dia melepasi kalium ke dalam sel. Nah, ketika dia mengeluarkan 3 natrium keluar sel, dia juga menggantikannya dengan memasukkan 2 kalium ke dalam sel. Seperti itu mekanisme pompa natrium dan kalium. Berikutnya masih tentang transport aktif, ada endositosis. Endositosis itu peristiwa masuknya zat-zat ke dalam sel melalui pembentukan kantung membran sel. Dia dibagi menjadi 2, endositosis, ada fagositosis dan pinositosis. Fagositosis itu berbicara tentang zat atau partikel yang dia telan atau yang dia masukkan ukurannya lebih besar, sedangkan pinositosis ukurannya lebih kecil. Langkahnya, bagian dari membran sel ini adalah membran sel, akan mengalami yang namanya invaginasi atau pelekukan. Kemudian, sel akan terdorong ke dalam, kemudian si membran setelah dia terdorong ke dalam, membran selnya akan membungkus si molekul tadi dan membawanya masuk ke dalam. Sama pada fago dan pinositosis. Berikutnya, eksositosis. Ini tadi yang fago ya. Sekarang eksositosis. Eksositosis itu peristiwa keluarnya zat-zat dari sel dengan vesikel. Ini tadi yang sudah dimasukkan ke dalam masih sama menggunakan vesikel. Ini adalah si membrannya tadi yang membungkus. Ini dia dibungkus jadi vesikel. Si yang masuk tadi akan bercampur dengan atau dengan lisosom, contoh dalam tubuh kita lisosom. Kemudian dia dihancurkan, zat sisanya masih tetap di bawah vesikel. Kemudian dia mendekati si membran sel, kemudian menyatu dengan membran sel. Ini dia menyatu dengan membran sel, kemudian membebaskan si sel-selnya. Itu adalah eksositosis, proses pengeluaran. Sekian materi tentang transport melalui membran.